Shalom, Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Memberi kekuatan firman Tuhan itu. Ketika saya merenungkan Mazmur 23 ayat 4, di sana dikatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Ya, Tuhan punya gada, Tuhan mempunyai tongkat untuk membimbing dan menuntun saya, agar saya tidak takut, agar saya terus teguh walaupun menghadapi segala macam pergumulan, misalnya seperti itu. Ini kejadiannya kira-kira bulan November tahun 2018. Ketika itu kami para pengajar evangelisasi mengadakan fellowship ke Jogja, ya, kemudian ziarah ke Gua Maria, banyak berdoa, ya, bersukacita juga. Nah, waktu itu pulang di bandara, ya. Di bandara ketika masuk ke ruang tunggu itu warnanya hijau semua, ya. Banyak yang berseragam hijau. Saudara-saudara kita mau pergi ziarah juga, pergi umroh. Nah, waktu itu saya teringat ketika saya waktu masih SMA naik bus piknik, Pak gurunya bilang, matanya harus melihat kanan kiri, di mana ada pohon-pohon yang berwarna hijau, itu adalah menyehatkan mata. Jadi ketika masuk ke ruang tunggu di bandara itu warnanya hijau, sungguh menyejukkan, memberikan kesehatan pada mata kita. Ya, luar biasa Tuhan memberikan. Walaupun di dalam ruangan tertutup AC, namun dengan adanya warna-warna hijau dari saudara-saudara kita itu memberikan kesehatan buat mata kita. Di dalam hati memang ketika bersiarah itu adalah dorongan-dorongan untuk mewartakan kabar sukacita atau mewartakan siapa itu Tuhan. Namun ketika di tempat Gua Tritis, ya, walaupun saudara-saudara kita bukan Katolik, namun mereka itu melayani, ya, memberikan payung, bahkan mereka yang memegang payung agar kita nggak kepanasan yang pada bersiarah. Jadi dalam hati saya, bagaimana mewartakan kepada mereka, karena mereka juga sudah tahu siapa itu Yesus. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam ruangan tunggu di bandara itu, dalam hati saya terdorong lagi, wartakan. Saya bingung, bagaimana saya bisa mewartakan? Mereka itu, saudara-saudara kita itu kan jelas-jelas mau pergi ke tempat ziarah mereka, ya. Jadi nggak mungkin dalam hati saya, nggak mungkin lah Tuhan dalam hati saya. Akhirnya saya ambil buku, berdoa, doa yang 15 Bapa Kami, 15 Salam Maria itu Santa Brigita. Ketika saya berdoa, teman saya yang duduk di sebelah saya pergi ke toilet. Akhirnya tas itu saya taruh di tempat duduk karena begitu penuh banyak orang. Masih ada suara hati yang memaksa untuk mewartakan. Saya tengok kanan kiri, siapa? Ya, siapa yang harus saya wartakan bahwa Yesus itu Tuhan? Siapa? Tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba sih, 2 orang bapak datang mau duduk di seberang tempat duduk saya, ya. Jadi ada ibu-ibu, ya, seragamnya sama dengan mereka, itu duduk, tapi ada 2 tempat duduk itu isinya koper-koper. Nah, si bapak itu mau duduk di situ, ya, mau ngangkat kopernya. Ternyata ibu itu marah. Ini tempat suami saya, nggak bisa. Ini buat anak saya, nggak bisa. Dalam hati saya terdorong, saatnya ini mewartakan Yesus, ya. Lalu saya bilang, Pak, sini Pak, duduk
di sini Pak. Loh Ibu, itu ada koper? Enggak apa-apa, saya bilang. Saya angkat kopernya, Bapak duduk sini, silakan duduk Pak. Nanti ada yang mau duduk gimana? Enggak apa-apa Pak, nanti kita bisa bergantian. Ya, tempat begitu penuh, kasihan kalau berdiri terus. Bapak kan masih lama, mungkin saya duluan yang berangkat nanti. Saya bilang gitu. Oh iya Bu ya, terima kasih ya katanya. Iya, silakan duduk Pak. Langsung saat itulah saya bilang, Pak, Bapak mau umroh ya? Iya katanya. Oh, saya juga baru habis ziarah Pak. Dia lihatin saya ziarah ke Bunda Maria. Dia diem aja ya. Saya bilang saya ke Sendang Sono, ke Gua Tritis dan sebagainya. Saya cerita begitu, dia diem aja, dia nggak tahu pasti. Akhirnya saya bilang, Pak, Bunda Maria itu Siti Mariam, saya bilang gitu. Dia diem aja. Pak, harusnya kenal sama Siti Mariam. Itu ibunya Isa Al-Masih. Kalau saya, Isa Al-Masih itu adalah Yesus, saya bilang. Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan saya, menyelamatkan semua orang, yang menebus dosa-dosa orang. Dia diem. Tapi dia dengerin. Ya. Lalu saya bilang, Pak, nanti kita saling mendoakan ya Pak ya. Bapak pergi ke umroh biar pulang menjadi orang yang lebih baik. Oh iya Bu, ya Bapak jangan jadi teroris ya Pak, saya bilang begitu. Dia senyum-senyum. Pak, ini loh Pak, saya ambil bukunya, saya tunjukkan ada gambar Yesus. Saya tunjukkan, ini loh Pak, ini Yesus. Saya berdoa untuk semua orang Pak. Bukan hanya yang Kristen, bukan hanya yang Katolik, tetapi untuk semua orang Pak, supaya mengalami keselamatan. Saya bilang, oh iya Bu, ya. Jadi Ibu juga doain saya. Iya, ya nanti Bapak selamat sampai di tempat sana, Bapak bisa ibadat, Bapak sehat, kembali lagi menjadi orang yang lebih baik ya Pak ya. Iya Bu, iya. Nah, ketika ngobrol-ngobrol seperti itu, teman saya yang tadi ke toilet datang ya, Ibu O namanya ya. Lalu saya bilang, foto kita, saya bilang gitu. Pak, kita berfoto Pak, ya Bapak kasih jempol ya Pak ya, saya bilang. Kasih jempol untuk siapa Bu? Untuk Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Dia mau, dia kasih jempol ya, lalu difoto sama teman saya itu. Nah, di situ saya merasakan bagaimana ya, di dalam ruangan yang begitu penuh dengan warna hijau, tetapi Tuhan Yesus bisa diwartakan, nama Tuhan bisa diwartakan ya. Biarlah kemuliaannya, umat boleh mendengar, umat boleh merasakan bagaimana dia mulia ya. Karena apa? Karena saya tidak takut bahaya, dan karena Tuhan beserta saya, beserta Anda sekalian. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur Anda dan saya. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umatku muliakan. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya dimanapun Anda berada, siapapun Anda. Saat ini berkat Tuhan mengalir bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.